Belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya. Mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan pakut. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali ini pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi. Ini berita serem banget ini, terutama bagi warga Riau ya, karena Gubernur Riau Abdul Wahid, yang ini baru saja menjabat ya, baru dilantik oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Jadi pemerintahan provinsi yang dikenal sebagai penghasil migas itu terancam bangkrut karena mengalami defisit anggaran dan kewajiban tunda bayar kegiatan terbesar sepanjang sejarah. Jumlahnya itu total mencapai 3,7 triliun, terdiri dari defisit anggaran sebesar 1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan sebesar 2,2 triliun lebih. Ini apa ya, tunda bayar ini utang ya, artinya ada kegiatan-kegiatan yang belum dibayar oleh Pemprov Riau. Abdul Wahid itu mengaku dia nggak bisa tidur. Siapa yang bisa tidur ya kalau dampaknya ini luar biasa ya, karena dan dia itu pusing 7 keliling karena dari kalkulasinya kalau toh semua kegiatan organisasi perangkat daerah dinolkan, maka semua beban utang itu juga belum bisa dibayar itu ya. Ngeri loh ya, karena kalau semua dinolkan itu dari total itu jadi semuanya termasuk guru itu ada 21.000 orang. Bayangkan ini ya, 21.000 pegawai yang mereka hanya bisa, kelihatannya mungkin hanya bisa terima gaji pokok saja, dia nggak ada tunjangan-tunjangan yang bisa dia terima ini pada tahun ini. Itu pun kalau dipaksakan seperti itu tetap nggak bisa dibayar itu, tunda bayarnya itu. Padahal kata Abdul Wahid itu nggak ada potensi daerah yang dia bisa gali lagi mau ataupun aset yang dia jual ya. Kan ini sebagai provinsi penghasil minyak itu dari tahun ke tahun itu terus menurun. Ya ini kan memang dieksploiter habis-habisan gitu ya, sampai pada satu titik ya kalau udah nggak ada penghasilan lagi ya mereka nggak punya duit gitu ya. Ini memang sindrom orang-orang kaya atau sindrom negara-negara daerah juga termasuk yang kaya dengan minyak itu ya. Jadi mereka kadang-kadang spendingnya nggak kira-kira dan akhirnya dampaknya mereka nggak punya duit lagi. Tapi kalau khusus untuk Riau ini kan soal pengelolaan migasnya ini kan ditarik semua ke pusat, baru kemudian mereka dapat dana bagi hasil atau dana alokasi daerah. Jadi ya ketahannya di pusat, nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke daerah gitu. Video keluhan curhatan dari Gubernur Riau Abdul Wahid itu viral di berbagai platform media sosial. Saya coba menelusuri sumbernya, ternyata ini berasal dari acara Forum Konsultasi Publik RPJMD. RPJMD itu Pak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ya. Ini Provinsi Riau tahun 2025 tahun 2029 dan RPKD Provinsi Riau tahun 2026 yang dilaksanakan hari Rabu atau tanggal 12 Maret 2015. Dan ini diunggah di channel Diskominfotik, TIK-nya ini, Dinas Komunikasi Informasi dan TIK-nya apa ini? Saya nggak tahu, teknologi informasi juga atau apa ini. Provinsi Riau, jelas itu, dan kemudian banyak diunggah juga di media-media sosial lainnya. Evaluasi program tahun lalu betul, menurut saya perlu ada evaluasi karena memang saya lihat mengapa hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Jadi belum pernah, Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya. Mencari duitnya dari mana ini?
Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan pakut. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali ini pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh. Setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini, Pak. 11 hari ini. Tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah, begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahan saya ini semakin kuat sajalah menghadapinya, ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita. Jadi DPRD saya kasih tahu informasinya bahwa saya menolkan biaya semuanya, tetapi itu pun tidak menutup. Ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Oh, ini rupanya tiknya tadi itu statistik digabung rupanya kalau di daerah ya, Diskominfo tik. Nah, soal defisit ini serem banget ya. Memang kalau tadi seperti dikatakan gubernur itu pilihannya katanya dia semua kegiatan dinolkan. Ya berarti nggak ada kegiatan sama sekali ya. Pokoknya aktivitas macam-macam mereka paling hanya tetap masuk kerja tapi nggak ada kegiatan. Dan langkah-langkah yang dipertimbangkan oleh Gubernur Riau itu ya ini memangkas tambahan penghasilan pegawai, jadi TPP udah nggak ada. Kemudian itu selain itu juga dilakukan pada biaya perjalanan dinas, mungkin sama dengan pusat atau ditiadakan sama sekali. Konsumsi rapat ya cukup minum aqua saja ya kalau rapat-rapat ya. Kemudian sewa gedung untuk kegiatan seremonial itu udah dilupakan. Kemudian juga nggak ada lagi fokus group discussion, itu juga nggak ada. Ini kan beda sekali dengan Presiden Prabowo yang melakukan efisiensi itu supaya anggarannya itu bisa dialihkan untuk makan bergizi gratis dan kemudian danantara. Kalau Pemprov Riau ini nggak punya anggaran dan mereka punya utang atau punya anggaran tapi utangnya lebih gede. Abdul Wahid terpaksa melakukan itu karena kata dia nggak ada alternatif lain. Sebab sebelumnya ketika dia memaparkan RPJMD itu dia mengeluhkan untuk Riau ini tidak ada lagi potensi daerah yang bisa digali dan juga aset yang bisa dijual. Kami masuk sebagai Gubernur Riau baru 11 hari efektif pada hari ini. Kami sudah membaca dan melihat situasi. Kami melihat memang tekanan terhadap kemampuan fiskal kita cukup besar. Defisit anggaran tunda bayar, di sektor tunda bayar, saya melihat ada 2,2 lebih triliun tunda bayar. Kemampuan APBD kita secara real hanya 8 triliun. Belanja pegawai lebih kurang 4 triliun. Defisit anggaran sekitar 1,5 triliun. Artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan itu 3,5 triliun. Cukup berat bagi kami mengawali pemerintahan ini. Oleh karena itu kami butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya. Saya bisa jelaskan ini mengapa? Karena saya lihat tidak ada potensi pendapatan yang digali dari sumber-sumber lain kecuali
selama ini kita mengandalkan potensi migas kita. Di mana lifting migas kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan terus melakukan terjadi penurunan decline. Oleh karena itu kemampuan fiskal kita sangat-sangat membahayakan daerah. Tidak ada yang bisa digali, aset yang mau dijual pun tidak ada. Oleh karena itu ke depan tantangan ini menjadi sesuatu hal yang challenge yang harus kami cari sehingga bisa daerah ini survive di kemudian hari. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kok bisa defisit anggaran dan tunda bayarnya itu begitu besar? Kalau saya telusuri, tunda bayar ini bukan hanya terjadi di Provinsi Riau, tapi juga terjadi di kota dan kabupaten seluruh provinsi di Riau. Dan itu bukan hal yang baru karena sudah berlangsung cukup lama. Ini kalau saya coba googling itu setidaknya ini pada tahun 2018. Pada waktu itu pelaksana tugas Gubernur Riau Wan Tamrin Hashim sempat curhat dan menceritakan kondisi pemerintahan Provinsi Riau yang tengah mengalami kesulitan anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Nanti tahun 2018 itu bukan yang pertama, sudah beberapa tahun sebelumnya sudah defisit itu, dan dia curhatnya kepada Gubernur Riau terpilih